Novel Jejak di Bawah Hujan, Bab 9, Arsip Merah di Gudang Kenangan. Kebangkrutan itu, Nayara, itu bukan kecelakaan bisnis yang buruk. Ayahku dirancang oleh ayah Rendra. Pernyataan itu, runtuhnya fondasi 10 tahun keyakinanku, tidak memberiku ruang untuk bertanya lagi. Aku tidak menjerit, tidak menangis. Aku hanya mundur. Setiap langkahku dari bawah akar beringin tua itu terasa seperti memutuskan serat-serat yang mengikat jiwaku pada tempat itu, pada Rendra. Udara larut malam di Nganjuk yang dingin menempel di kulitku, tapi hawa dingin yang kurasakan di dalam jauh lebih membekukan. Ini bukan sekadar patah hati, ini adalah pengkhianatan intergenerasi yang diwariskan kepadaku dalam bentuk janji cinta palsu. Aku meninggalkan Rendra, berdiri di genangan air yang memantulkan langit yang tak berawan. Aku tidak berani melihat ke belakang, khawatir tatapan matanya yang penuh duka akan kembali meruntuhkan dinding pertahananku. Ia telah mengorbankan masa mudanya. Ya, ia telah menyelamatkan fisikku. Tetapi pada saat yang sama, ia adalah bagian dari takdir yang menghancurkan ayahku secara finansial. Kehancuran yang, seperti aku sekarang tahu, sengaja dirancang oleh ayahnya sendiri. Kini, aku membawa beban baru, sebuah kecurigaan serius yang tidak hanya tertuju pada ayah Rendra yang jahat, tetapi juga pada Rendra sendiri. Apakah ia datang ke Nganjuk sebagai konsultan proyek Sedudo semata-mata karena dorongan penebusan dosa? Atau adakah motif tersembunyi, sebuah benang merah yang menghubungkan tragedi lama dengan proyek bisnis besar saat ini di kaki Willis? Proyek yang terus ia lindungi dengan keras kepala. Aku kembali ke Indekosco. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tetapi mataku tidak dapat tertutup. Rasa kantuk telah direnggut oleh adrenalin penyelidikan yang berdenyut kencang. Profesionalisme jurnalistiku, yang selama ini menjadi tameng emosional, kini berubah menjadi insting brutal yang harus menggali kebenaran hingga ke akarnya. Malam itu juga, tanpa menunggu pagi, aku memutuskan untuk pulang. Pulang ke rumah lamaku, tempat ibuku tinggal, tempat segala rahasia keluarga tersimpan di balik pintu gudang yang lembab. Aku memasuki gudang tua di belakang rumah, di mana debu tebal 10 tahun terakhir melapisi udara. Aroma jamur dan kertas tua menyambutku. Aku tidak mencari foto-foto atau surat cinta, tetapi kotak-kotak berlaci yang berisi dokumen-dokumen bisnis ayahku yang dulu kuanggap tak penting. Butuh waktu hampir 2 jam, sebuah ritual penelusuran sejarah keluarga yang pahit. Tangan-tanganku kotor oleh debu, tetapi fokusku setajam lensa kameraku. Ayahku, sebelum kebangkrutan, adalah orang yang sangat terorganisir. Semua arsip tersusun berdasarkan tanggal dan subjek. Aku menemukan serangkaian map berwarna merah. Labelnya tertulis PT Wijaya, Sengketa Lahan dan Aset Nganjuk. PT Wijaya adalah perusahaan ayah Rendra. Jantungku berdebar saat aku membuka map itu. Di dalamnya tersusun rapi, salinan perjanjian, memo, dan korespondensi yang semuanya bertanggal 1 hingga 3 bulan sebelum Rendra menghilang. Isi dokumen-dokumen itu, sekarang kulihat dengan mata yang baru dan tercerahkan, bukanlah sekadar persaingan bisnis biasa. Ada beberapa poin penting. Pertama, surat dari ayah Rendra yang sangat menuntut, menggunakan bahasa agresif mengenai kepemilikan saham mayoritas yang harus dialihkan paksa terkait tanah sendang di lereng Willis. Itu adalah aset yang sama yang kini menjadi inti proyek revitalisasi Rendra. Kedua, salinan utang piutang yang dikonstruksi secara licik. Dokumen ini menunjukkan bahwa ayah Rendra secara sistematis menanam ranjau finansial dalam usaha patungan, yang jika dipicu, akan menghancurkan ayahku. Konflik utama dalam diriku kembali menguat. Rendra dengan segala penyesalan yang ia tunjukkan semalam di bawah beringin, mungkin hanya mengungkapkan setengah kebenaran. Ia menjelaskan pengorbanannya. Ia gagal menjelaskan bahwa proyek saat ini di Sedudo adalah langkah ayahnya untuk mengukuhkan kekuasaan atas aset yang dicuri 10 tahun lalu. Apakah ayah Rendra masih bergerak di belakang layar? Menggunakan Rendra yang dewasa dan berprinsip sebagai boneka untuk menyelesaikan rencana kotornya yang gagal 10 tahun lalu?
Pikiranku dipenuhi kabut kecurigaan yang tebal, mengingatkan pada pagi-pagi hari di Nganjuk yang diselimuti kabut dari Willis. Cinta yang baru kurasakan kembali, sebuah harapan bahwa Rendra benar-benar seorang korban, berjuang melawan bukti material ini. Dokumen-dokumen ini terasa dingin, nyata, dan jauh lebih meyakinkan daripada mata Rendra yang penuh duka semalam. Aku menarik nafas tajam, merobek dilema di dadaku. Aku tidak boleh tertipu lagi. Aku akan mengaktifkan kembali insting penyelidikanku. Tidak lagi fokus pada masyarakat yang terlantar, tetapi pada satu hal inti dari tragedi ini, sengketa keluarga. Ini bukan lagi proyek dokumenter, ini adalah keadilan pribadi. Aku mengambil salinan memo ayah Rendra, dokumen paling tegang yang menunjukkan persaingan brutal yang terjadi hanya beberapa minggu sebelum Rendra menghilang. Saat aku mencoba menyelipkan dokumen itu ke dalam map bersih, mataku terpanggil oleh sesuatu yang terselip di lipatan arsip paling bawah. Sebuah foto lama, kusam karena usia, pasti terselip di sana oleh ayahku. Foto itu adalah foto pertemuan bisnis, terlihat dari jas formal yang mereka kenakan. Fokus foto itu adalah dua pria, ayahku dan pria yang wajahnya sangat familiar, tetapi lebih muda, ayah Rendra. Ayah Rendra tersenyum, bukan senyum profesional, tetapi senyum yang licik dan penuh kemenangan. Yang membuatku terhuyang bukanlah senyum itu, tetapi apa yang sedang ia pegang dengan jari-jarinya yang tebal dan dominan. Di tangan ayah Rendra, jelas terlihat sebuah berkas, sebuah salinan sempurna dari memo tegang mengenai sengketa kepemilikan lahan yang kini kupegang. Tiba-tiba, ruangan gudang yang gelap terasa sangat sempit. Seolah-olah waktu melengkung, dan ayah Rendra dari dimensi masa lalu itu tersenyum kepadaku, mencemooh setiap langkahku, setiap pengorbanan Rendra. Wajahnya yang arogan menertawakan semua penderitaan kita, semua waktu yang hilang. Ia telah merencanakan semua ini. Dan di saat aku berpikir telah mendekati kebenaran, ayah Rendra telah menunggu untuk menertawakan usahaku dari masa lalu.